Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi syarrafal wujud bisahibil maqamil mahmud wal liwa'il ma'kud wal haudil mawrud والشفاعة العظمى يوم الشهود مولانا محمد حبيبنا محمد شافعنا محمد قرة أعيننا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وشفينا وقرة أعيننا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتفك بها العصوب وعلى آله وصحبه وسلم عما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amin ya rabbal. Yang saya muliakan kepada para habaib, wabil khusus guru kita semuanya, pimpinan Pondok Pesantren Ribat Ar-Rahmah An-Nabawiyah, Adai ilallah Al-Habib Ahmad bin Uthman Al-Idrus, kita doakan beliau panjang umur, sehat walafiat, dimudahkan segala urusannya, dikabulkan segala hajatnya, amin ya rabbal. Wabil khusus kepada guru kita Adai ilallah Al-Habib Alwi Bafagih dari Tegal, kepada guru kita Al-Habib Naufal bin Yusuf bin Yahya, Al-Habib Taufik bin Yahya, Al-Habib Ismail bin Yahya, semua para habaib yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim Al-Faqir. Kita doakan mudah-mudahan beliau-beliau Allah Subhanahu wa taala panjangkan umur mereka dalam keadaan sehat walafiat ya rabbal. Wabil khusus guru kita semuanya, Sohibul Bait, pimpinan majelis ta'lim, Khadimur Rasul, Adai ilallah Al-Habib Umar bin Ali bin Yahya. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur beliau dalam keadaan sehat walafiat. Allah mudahkan segala urusannya, Allah kabulkan segala hajatnya, Allah berikan beliau, kita berdoa di tempat yang mulia ini dihadiri ribuan manusia di tempat ini. Saya yakin di antara kita pasti salah satu doanya ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan guru kita Adai ilallah Al-Habib Umar bin Ali bin Yahya diberi keturunan dengan cepat, anak yang soleh dan solehah, diberi keturunan anak yang soleh dan solehah, diberikan keturunan anak soleh dan solehah yang mampu meneruskan dakwah beliau, amin, yang mampu meneruskan perjuangan beliau, amin ya rabbal. Setengah jam lumayan pada bubar kafe, pada kempong kita lagi. Hah? Ngopi engkau baik pak. Masya Allah, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam majelis yang mulia ini kita bersama-sama
dari awal sampai akhir, bahkan sampai bubar dari majelis ini, tidak ada henti-hentinya kita memuji baginda Nabi besar Muhammad. Betul bulan Maulid telah berlalu, tetapi guru kita Al-Habib Umar bin Ali bin Yahya mengadakan maulid. Mengadakan maulid bukan hanya setahun sekali di bulan Maulid, bahkan disebutkan di dalam kitab Ad-Daibah Al-Allamah Abdurrahman Ad-Daibah, beliau menyebutkan dalam kitab Ad-Daibah, walau anna amilna kulla hinin li Ahmada maulida qad kana wajiba. Kalau seandainya kita semuanya mengadakan peringatan maulid baginda Nabi besar Muhammad setiap saat, bukan setahun sekali, sebulan sekali, seminggu sekali, setiap saat, qad kana wajiba, maka itu wajib bagi kita umat Islam. Kenapa? Karena rasa syukur kita kepada Allah dijadikan umat baginda Nabi besar Muhammad. Pada kaget ini, baru pemulaan udah teriak-teriak. Maklum, penceramah mah kata dokter juga penyakitnya mah, semakin malam semakin ngamuk, semakin malam semakin lapar. Insyaallah. Betul Pak? Ngopi Pak, menang baik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada riwayatnya orang yang mengadakan maulid Nabi Muhammad, orang yang membaca salawat dan salam kepada Nabi Muhammad, orang yang memuji Nabi Muhammad, di dalam kitab manapun tidak ada riwayat satupun bahwa orang yang memperbanyak salawat dan salam atau maulid Nabi Muhammad itu adalah orang-orang yang celaka. Tidak ada sedikit pun. Bahkan yang saya temukan, banyak orang-orang yang tidak pernah sholawat, tidak cinta kepada Nabi, bahkan naudzubillah melarang atau mengatakan bahwa peringatan maulid ini adalah peringatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Naudzubillahi min. Dari awal kita memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan pujian itu sebenarnya sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Abdurrahman Ad-Daibah dalam kitab Ad-Daibah, madihuka qasirun walau jaa bi badril majhud wa wasifuka azizun an hasri ma hawaita min khisalil kirami wal jud al kaunu isyarah wa antal maqsud. Ya Rasulullah, siapapun yang memuji engkau, saat ini kita yang hadir di tempat ini sedang berusaha memuji Nabi Muhammad, tapi hakikatnya qasirun, penuh dengan kekurangan. Wa wasifuka azizun, saat ini kita sedang berusaha mensifati Nabi Muhammad, tapi hakikatnya kita lemah. Kenapa? Al-kaunu isyarah, langit, bumi dan seisinya menunjukkan kebesaran Allah, tetapi tujuannya hanya satu, wa antal maksud, engkau ya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Kalau kita membahas, jangankan satu kitab maulid, satu kalimat saja kita bahas, tidak akan cukup untuk membahas kemuliaan atau keagungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mau kita bahas tentang Nabi? Tadi disebutkan dalam kitab Simtud Duror, hanya satu kalimat saja. Kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqan wa khulqa.
Kalau di dalam kitab Daiba disebutkan kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqa. Kita bahas tentang ini saja tidak akan pernah habis, saudara. Kana sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqa. Nabi Muhammad adalah manusia yang paling indah, paling bagus, baik dalam fisiknya maupun akhlaknya. Kita bahas fisiknya saja tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khalqan, ciptaan, fisik baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an. Tadi kita juga bersama-sama baca dalam kitab Simtud Duror. Laqad ja'akum rasulun min azizun alaihi ma harisun alaikum bil mu'minina. Laqad ja'akum, telah datang kepada diri kalian semuanya rasul, seorang rasul min anfusikum, dari golongan kalian manusia. Ini adalah qiraah asyroh mutawatiroh yang biasa kita baca di dalam Al-Quran. Min anfusikum, 10 bacaan. Di dalam Al-Quran juga disebutkan min anfusikum. Tapi ada ma wara'a qiraah asyroh, qiraah syadzah, tidak boleh dibaca di dalam Al-Quran, tapi boleh dibaca di dalam khobar. Apa ayatnya? Laqad ja'akum rasulun min anfasikum, bukan min anfusikum, min anfasikum. Tidak boleh dibaca di dalam Al-Quran, tapi boleh sebagai kabar. Apa artinya? Telah datang kepada kalian rasul min anfasikum, isim tafdil, golongan di antara kalian yang paling mulia, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Karena itu ya Allah, kadang-kadang apa yang mau kita bahas tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajah Rasulullah. Suatu saat ada yang bernama sahabat Jabir bin Thumrah. Santri lu pada tahu kagak sih? Woi, mangan baik sudah. Sahabat Jabir bin Thumrah itu keluar di malam bulan purnama bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Jabir katakan, nazartu ilal qamar wa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fala huwa indi ahsan minal qamar. Apa yang dikatakan oleh sahabat Jabir? Dahulu Pak ngudut baik. Pak, dulu listrik belum ada, apa maning sinyal. Tapi orang Arab dulu kalau mau memandang pemandangan, gunung sana dengan gunung sini beda. Indonesia gunung banyak yang cakep, bener nggak? Tahu gunung? 1 bukan 2 gunung, ente ketawa-ketawa. Ana ngomong 1 gunung. Dasar otak-otak. Gunung di sana di Arab itu batu Pak. Batu gunung di sana. Di sini ada yang pernah haji umroh apa tidak? Mudah-mudahan pernah haji umroh insya Allah. Bisa pada daftar. Durung. Siapa yang mau gawa? Durung daftar. Gunung di Arab itu batu, tapi gunung di Indonesia indah. Lautan di Indonesia pemandangan. Kalau kita pengen yang adem-adem sejuk, kadang-kadang kita datang ke puncak Bogor. Kalau di Indramayu kemana? Pecuk. Lu ngapain ke Pecuk?
Ya emang saya juga tahu di jembatan itu kolamnya indah. Pecuk. Di sana itu orang Arab, tapi nggak ada listrik, nggak ada lampu. Mereka hidupnya tuh bahagia. Padahal nggak ada lampu, nggak ada listrik. Ya Allah, orang-orang zaman sekarang nggak ada sinyal, mumet, nggak ada sinyal, puyeng. Benar nggak? Kadang-kadang kakek-kakek pagi-pagi keluar ngangkat-ngangkat HP, kayak mau kemana? Iki belakang sinyal, lagi nyari hosh-posh. Tapi orang dulu ya Allah, pemandangan yang paling indah saat dulu adalah Lailatul Qamar, bulan purnama. Kalau sudah bulan purnama tuh waktu malam tuh, orang-orang Arab dulu keluar rumah, majelis ngumpul, ngeliatin bulan purnama indah, nikmat, adem. Subhanallah, ketika Nabi Muhammad SAW keluar saat bulan purnama, mereka sedang asyik memandang bulan purnama, mata itu beralih kepada memandang wajah baginda Nabi Muhammad SAW. Mereka katakan, wajah ini ternyata lebih indah dari bulan purnama. Wajah ini ternyata lebih nikmat dari bulan purnama. Lebih sejuk, sesejuk Habib salju. Ya muji dewek, gak ada yang muji. Tadi lewatnya salah, harusnya dari sono lewat tuh panitia. Ibu-ibu kabeh dari ngono. Sampai diteriakin Habib salju. Kono dia laki kabeh, tahun ngarep ya. Salah lagi yang di sini, harusnya perawan kabeh. Sampai mana tadi? Wajah ini baru ngebahas tentang wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak ada yang bisa menyerupai wajah Nabi Muhammad, tidak ada. Meskipun orang bungkul pengen sama wajahnya dengan Nabi Muhammad, sampai dioperasi 200 kali, ireng ya tetap ireng baik. Benar gak? Gak bisa, paling menyerupai tasyabuh itu juga jauh, betul? Tidak bisa sama, wajah kita ingin sama dengan Nabi Muhammad SAW. Bahkan sahabiyah binti Muawwidh, ketika beliau ditanya oleh seseorang anak, sifilana wajha Rasulillah, sifatkan kepadaku seperti apa wajah Nabi Muhammad. Ya bunayya, wahai anakku, idza ra'aitahu ka'anna syamsa thaliyah, kalau engkau melihat wajah Nabi Muhammad seakan-akan matahari memancar di wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Di dalam riwayat tidak pernah terjadi seperti Nabi Allah Yusuf alaihissalam, ketika para wanita zaman itu melihat ketampanan Nabi Allah Yusuf alaihissalam, sampai mereka tidak sadar diri memotong tangan mereka sendiri. Tetapi tidak terjadi dalam riwayat Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW bukan hanya diberikan jamal, tapi jamal wa jalal. Nabi Allah Yusuf syatroh min jamalil Mustafa, separuh dari kegantengan Nabi Muhammad. Nabi Allah Yusuf sisanya yakin wajahnya kabeh. Ki sisa-sisa lagi anasing yampuh lah wis macam-macam. Kenapa tidak terjadi riwayat seperti itu? Karena wajah Nabi Muhammad itu jamal wa jalal, ganteng tapi haibah. Siapapun saat itu para sahabat betul-betul tidak mampu memandang wajah Nabi Muhammad karena tampan, haibah. Mereka menunduk di hadapan Nabi Muhammad SAW. Sampai Al-Imam Qurtubi dalam Kitabus Shalah, tafsir Kitabus Shalah, beliau katakan, lam yadhar lana tamamu husni sallallahu alaihi wasallam. Falau yadhar lana tamamu husni sallallahu alaihi wasallam lama ataqat ayunana ru'yatahu. Sebenarnya kata Al-Imam Qurtubi, kesempurnaan Nabi Muhammad itu tidak nampak aslinya. Kalau seandainya
Allah tampakkan kesempurnaan Nabi Muhammad, siapapun tidak akan ada yang mampu memandang wajah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi yang mau kita bahas tentang Nabi Muhammad? Wajah Nabi Muhammad. Ummu Ba'bad, seorang wanita perempuan, ketika ditanya sifilana wajah Rasulillah, wahai Sahabiah, sifatkan kepadaku wajah Nabi kayak apa sih? Ajmalun nas min ba'i wa ahsanahu wa ahlahu min gharib. Nabi Muhammad kalau dari jauh itu kedeleng gantengnya, tambah deket tambah ganteng, Masya Allah. Tambah deket tambah enak tambah manis, sama kayak orang mana ya? Orang Bungkul, ketika datang dari jauh ganteng, tambah deket lumayan, pas deket a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, apa maning zaman sekian. Sok ana mau nanya nih sama anak-anak muda nih yang hadir tempat ini nih semuanya, woi anak muda, kawin dong. 2022 belum kawin, jomblo zaman now. Hei, saya mau nanya sama ente semuanya, sudah berapa kali di luaran sana wanita-wanita yang tertipu dengan wajah-wajah Anda? Jawab. Kalau udah ngedit, naudzubillah, selfie diedit, biar kelihatan ganteng. Tapi Nabi Muhammad tidak, Pak. Meskipun ente misalkan artis tuh siapa tuh yang uangnya banyak mau dioperasi, misalnya ini pengen bercahaya kayak Nabi Muhammad sampai dikasih lampu gitu. Ya contoh, saking pengen bercahaya, lampu 50 watt masuk ke mukanya. Pas senyum konslet kesetrum modar. Gak bisa. Ini baru wajah. Mata Nabi Muhammad, ya Allah, mata Nabi Muhammad. Ya Allah, mudah-mudahan di yaumul qiyamah insyaallah mata ini tidak diharamkan memandang wajah Nabi Muhammad. Ya Rabbal. Mata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam hadis yang sahih. Jam berapa ini? 46, 10 menit maning. Ibu-ibunya ada ya? Ibu-ibunya ada nggak? Ningguri. Ya wis ora apa-apa ningguri bae. Bu, pulang, Bu. Kata ibu-ibu, dorong kasih makanan. Jaburannya wis tah, jaburannya. Wis. Ininya bagus, ada kipas angin, air, lah kejaburan nih ngarep. Sampai mata disebutkan dalam hadis sahih. Ya Allah, mata Nabi Muhammad itu. Apa tuh hadisnya? Lupa. Ayo santri, apa hadisnya? Hah? Kana sallallahu alaihi wasallam yara fi dhulmatil lail kama ra'a fin nahar. Masya Allah. Nabi Muhammad, Pak, matanya nih di malam yang gelap gulita itu sama seperti beliau memandang di saat waktu siang. Coba sok kedua mata kita jalan di tempat yang gelap gulita, kelihatan apa tidak? Sok tanpa sinar sedikit pun kelihatan apa tidak? Tidak. Apa maning sing ireng? Datang ning gelap, ketawa kelihatan giginya doang. Benar nggak? Ini contoh. Ini mata Nabi Muhammad gelap waktu malam, tapi kelihatan kayak siang. Bahkan riwayat lain mengatakan apa? Kana sallallahu alaihi wasallam yara min khalfi kama yara min amami. Belakang Nabi Muhammad ini, belakangnya nih sama dengan depan. Depan bisa memandang ke depan, belakang bisa memandang ke belakang. Beda dengan kita kalau melihat ke belakang ngelirik dulu. Tapi Nabi Muhammad tidak perlu melirik, depan, belakang sama beliau bisa memandang. Allahumma sholli ala Muhammad. Wajah Nabi Muhammad, mata Nabi Muhammad. Apalagi yang mau kita bahas? Ayo apa?
Apa ngomong? Aja jaburan. Apa? Tangan, mata, apa lagi? Hah? Woi ngomong woi. Kentut. Goblok. Muka-muka kentut kabin. Nabi Muhammad sedikit pun seumur hidupnya tidak pernah kentut. Sira setiap menit kentut baik. Kentut suruh dibahas tuh, udah gua bahas kentut. Apa maning? Masya Allah. Tangan Nabi Muhammad SAW. Tangan. Suatu saat berkata sahabat, aduh lupa maning ke sahabat siapa namanya itu. Sahabat Yazid, aduh Ibn al-Aswad. Nah, sahabat Yazid Ibn al-Aswad. Beliau mengatakan, nawalani Rasulullah SAW yadahu syarif. Kana abrad minal thalaj wa atyab minal misik. Suatu saat Nabi Muhammad SAW mengulurkan tangannya kepadaku. Ketika aku memegang tangan Nabi Muhammad SAW, tangannya lebih sejuk daripada es dan lebih wangi daripada minyak misik. Allahumma sholli ala Muhammad. Bahkan Al-Imam Anas bin Malik beliau katakan, ma masastu hariron wala dibajan alyana min yadi Rasulillah. Aku tidak pernah menyentuh nakiro bimakna nafi. Paham ente? Ente belajar usul fikih enggak? Santri yang jaburan kabeh wis. Santri itu kadang-kadang kalau melihat makanan, masya Allah, contoh di kono kok. Oh santri mainnya akan makanan, pemil pajero kalah ngebute karo santri. Masya Allah. Makan mie panas padahal. Saking gak mau kalah sama temennya, panas main disikat. Kalau gua ngalah, gua ketinggalan. Maka mudah-mudahan santri semuanya di sini santri jadi ulama semuanya. Ulama yang membahagiakan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mamasastu nafi nakiro tapi bimakna nafi, maksudnya aku tidak pernah menyentuh sehalus sutra apapun, semahal sutra apapun, alian lebih lembut dari wajah lebih lembut dari kedua tangan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan insyaallah di yaumal qiyamah tangan kita tidak diharamkan, dapat bersalaman mencium tangan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. 8 menit maning. Bib 8 menit maning Bib, jam 11 pas. Masya Allah. Karena itu ya Allah, udah ini sebagai penutup gak usah lama-lama, capek juga sebenarnya. Aslinya saya ini gak ceramah di tempat ini tuh, cuma saya maksa sama kolbinet pasangin foto saya. Mumpung lagi di sini saya bilang biar pulang ke Jakarta gak sia-sia gitu loh. Habib Umar tadi ya gitulah wis. Sudah pembahasan antara itu dan ini sudah. Kalau kita mau membahas tentang Nabi Muhammad SAW, kita masalah fisik saja luar biasa Pak. Nabi Muhammad, maaf, Nabi Muhammad, air kencingnya suci, darahnya suci, ludahnya harum, obat, penyakit zahir batin, ludah Nabi Muhammad adalah obat. Pak. Lempar pakai mic juga. Bapak punya istri, kalau istri bapak cerewet, nyebelin, ngomongi, bikin sakit hati, biar sembuh. Banyak para habaib bawa air minta doa. Jangan sama saya, ludah saya mah dosisnya terlalu tinggi. Ntar overdosis modar istri bapak. Semua guru-guru kita insya Allah. Ludah Nabi Muhammad ya Allah. Keringat Nabi Muhammad Pak, keringat. Orang itu semakin keringat semakin bau kan begitu.
Tapi aneh dengan Nabi kita Muhammad SAW, semakin berkeringat semakin wangi. Allah. Air kencing suci, darah suci, makan maaf BAB. Bapak tahu BAB nggak? BAB tahu nggak? Pak, ngising. Bapak tahu ngising? Aja ning kono ngisingnya. Pak, ngising, maaf. Belum pernah ditemukan dalam kitab manapun athar atau hadis yang menerangkan itu Nabi Muhammad itu kalau BAB tidak ada bekas sedikit pun. Tidak ada bekas. Kenapa? Setiap beliau melakukan hajat besar BAB itu langsung ditelan oleh bumi. Set, ngilang sedikit pun tidak ada bekas. Coba orang bungkul ngising ning kono 3 hari 3 malam sampai ditutup pakai gelas. Orang mau lewat loncat aja. Ayo sirah. Betul nggak? Betul. Nabi Muhammad SAW, laqad ja'akum rasulun min azizun alaihi ma anitum. Ya Allah, Nabi Muhammad itu paling tidak bisa kalau ngelihat umatnya susah, nggak bisa kalau ngelihat umatnya sedih. Waktu hidup yang diingat ummati. Waktu sakaratul maut yang diingat ummati. Di yaumal qiyamah yang dicari ummati. Bahkan sampai dalam riwayat beliau masuk ke dalam neraka, hadirin. Masuk ke dalam neraka. Untuk apa? Untuk menyelamatkan orang-orang mengkenen kabeh. Apa melototin gue? Sampai masuk ke dalam neraka nyelamatin umat. Kata Nabi Muhammad, ya Allah, ya Rasulullah, sila kawang di uang bungkul ya Rasulullah. Uang bungkul, Masya Allah, uang bungkul. Sira Islam ya Rasulullah. Sholat apakah agak? Alhamdulillah, sholat setahun sekali Idul Fitri ya Rasulullah. Puasa siraku, puasa 3 hari itu juga malu sama mertua. Goblok. Sira asli wong dia bungkul ya Rasulullah. Aja keakehan ngomong baik. Kita kuis orang kuat panas. Tapi ketika di hatinya masih ada keimanan, walaupun sebenarnya Rasulullah SAW memberikan syafaat dan diangkat kemudian masukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal. Diselamatkan wong bungkul kabeh. Ketika ditanya wong bungkul, wong pecuk dingin di ning bawah ya Rasulullah. Pecuk maning yang kena. Sira iki gara-gara pecuk man. Rasulullah azizun alaihi mahnitum ya Allah. Sampai setiap hari doanya agar diampuni segala dosa-dosanya kita oleh Rasulullah. Beliau selalu mendoakan mudah-mudahan segala dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jam pira iki? Jam kurang 3 menit. Wis, Beb. Oh, duduk. Kirain anu mau di Beb, wis durung mangan. Tenang Beb, 3 menit lagi. Harisun alaikum. Ya Allah, Haris. Tahu saudara Haris? Haris itu Rasulullah itu mati-matian membela umatnya. Mati-matian. Beliau berpikir, ya Allah, bagaimana caranya agar agama Islam ini menyebar di seluruh negara ini, agar semuanya mereka selamat masuk ke dalam surga. Sampai beliau rela berkorban, berperang. Maaf. Kenapa Nabi Muhammad SAW beliau berperang? Nabi Muhammad tidak memusuhi mereka. Mereka yang memusuhi Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak memerangi mereka. Pertama kali mereka yang memerangi Nabi Muhammad. Apakah Nabi Muhammad berperang untuk dunia? Tidak. Apakah Nabi Muhammad berperang untuk uang atau jabatan? Tidak. Nabi Muhammad berperang. Bahkan disebutkan di dalam riwayat kitab-kitab sirah An-Nabawiyah. Beliau pernah pulang peperangan mendapatkan khumusil khumus, harta seperempat. Ya Allah, kalau dihitung itu miliaran. Tapi Nabi Muhammad SAW sedikit pun tidak mengambil ghanimah. Beliau berikan semuanya kepada sahabat Nabi Muhammad SAW. Untuk apa beliau berperang? Untuk kita.
Bukan untuk zaman-zaman sekarang perang saat ini, tidak. Bahkan jangan ente bayangin Nabi Muhammad perang itu kayak di film-film. Misalkan ente nonton kungfu Shaolin, set gebleduk, set terbang, kueng, Superman. Bukan, tidak. Jangan ente bayangin Nabi Muhammad perang seperti itu. Bahkan Nabi Muhammad itu pernah jatuh ke parit yang dibikin oleh orang kafir sampai gigi beliau berdarah, saudara. Bahkan suatu saat ketika berperang, dada beliau tertusuk tombak. Saat itu beliau memakai baju besi. Tapi ada satu sahabat yang luar biasa. Ini kalau udah cinta Nabi ini, udah nyawa nggak ada harganya. Sahabat ini ketika melihat dada Nabi tertombak, Nabi Muhammad ingin melepaskan baju besinya, susah, sakit. Satu sahabat ini lari, nyamperin tombak panah yang menembus dalam dada Nabi Muhammad, diambil oleh mulutnya, saudara. Set, sampai ompong itu giginya. Ketika Nabi Muhammad SAW tiada, sahabat ompong nih, saya namanya lupa. Ya ini kacau ngomong. Ini sahabat nih, kalau lagi ngumpul sama para sahabat yang lain, sahabat ini ketawa nih. Set, ompongnya kelihatan. Yang diingat adalah Nabi Muhammad SAW. Ompongnya muhtaram. Coba orang mene ompongnya makan kacang muter aja kagak habis-habis. Ini ompongnya muhtaram. Kenapa? Karena setiap dia senyum yang diingat, ya Allah, sahabat ini yang menyelamatkan dulu Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Harisun alaikum bil mu'minina raufur. Nabi Muhammad tuh rahmat. Nabi Muhammad tuh tawadu. Beda nih karo kita nih, karo Habib Salju nih. Mentang-mentang wah orang Masya Allah misalnya, kalau hadir seperti ini ditaruh di belakang panitia sampai saya lanat-lanat. Goblok panitia, nggak tahu siapa gua, nggak tahu apa siapa gua, kan orang pejabat sekarang siapapun itu. Tapi Nabi Muhammad tidak seperti itu, tawadu, rendah diri, rahmat. Bahkan suatu saat ada orang kafir mati melewati Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad nangis. Sampai sahabat bertanya, "Mayukika ya Rasulullah, ada apa engkau menangis? Ini orang kafir mati, ini orang Yahudi mati." Beliau katakan, "Nafsun tafallatat minni ilan nar, ya Allah. Satu jiwa telah terlewati, dia masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Andai dia taat kepadaku, andai dia ikut kepadaku, pasti dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala." Rahmat. Rahmat kepada orang mukmin. Bahkan suatu saat sebagai penutup ada satu kisah anak kecil. Ya udahlah panjang kisahnya wis. Saya juga wis capek. Rahmat. Rahmat. Makanya guru saya ad-da'i ilallah Al-Habib Abdurrahman Ibn Al-Imam Al-Hafidh Al-Muslim Al-Qutub Al-Muhaddis Al-Habib Abdullah Ibn Al-Imam Al-Habar Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Fiqih radhiyallahu anhu. Beliau selalu berpesan kepada para murid-muridnya, punya hati yang rahmat. Sampai beliau memesan kepada murid-muridnya, mengajarkan kepada kita setiap hari kalau bisa kita baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasu ilmallah, yang dimana siapa orang membaca 4 zikir ini pahalanya seperti membaca 72.000 zikir. Tapi kalau rahmat, kita melakukan itu, misalkan baca 4 hari ini, ya Allah, saya niatkan pahala bacaan zikir saya untuk saudara-saudara saya yang meninggal hari ini. Mudah-mudahan engkau ampuni dosanya, mudah-mudahan engkau terima amal ibadahnya. Kata beliau, kalau kita punya hati seperti itu, demi Allah, dia akan mendapatkan pandangan khusus, perhatian khusus dari Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena hatinya peduli kepada orang-orang muslim. Melewati kuburan, berhenti, rahmat. Kita doakan, ya Allah, la ilaha illallah 4 kali, ya Allah, ampuni segala dosa di kuburan ini, angkat derajat mereka. Rahmat. Maaf. Tahadusan ini maaf, saya bukannya sombong. Guru kita Adailul Habib Umar bin Ali bin Yahya, yang saya kenal itu hatinya rahmat. Contoh. Tahu contoh nggak? Emosi gue. Nih contoh. Ada 5 orang. Wong tajir kabeh, tahu tajir? Wong kaya, 5 orang kaya. Ini kono anak Habib Umar, misal contoh siji. Anak orang lemes, gluduk. Guyung palae.
Ditanya misalnya sama Habib Umar, Sira kenapa? Puyeng Bib. Ya sama baik kita be puyeng. Terus laka duit be sama baik kita be laka duit. Ya emang Sira kenapa? Kian Bib. Besok Bib air ledeng kita bakal diputus sama pemerintah. Kita orang bisa mandi, orang bisa Bib. Padahal di situ contoh ada 5 orang kaya misalnya. Di situ ada Habib Umar. Habib Umar nggak punya duit, padahal ya Allah rahmat. Cih, 300 bayar besok buat ledeng. Yang 5 orang ini nggak tahu tergerak apa kagak, hidayah minallah. Orang kaya namanya contoh, set Rahman. Ini rumahnya nih, tamu bisa dikatakan 24 jam. Rumah yang penuh dengan rahmat dan barokah Allah itu adalah rumah yang setiap hari tidak pernah kosong dari tamu. Habib Umar contohnya, setiap ke situ ana bae tamu, kita dicuekin kesel, sekalian curhat aja. Masya Allah, datang wong pusing, beliau mana lagi pusing? Datang wong laka duit, beliau juga laka duit, tapi kadang-kadang rahmatnya beliau teka. Sira, duit apa beli? Beli Bib, ambil. Saya belum bisa. Coba kita bisa apa tidak? Rahmat kepada umat. Karena itu mudah-mudahan Allah SWT memanjangkan umur beliau dalam keadaan sehat walafiat. Allah mudahkan segala urusan beliau. Allah kabulkan segala hajat beliau. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan beliau keturunan soleh dan solehah yang mampu meneruskan perjuangan beliau. Amin. Ya Rabbal Alamin. Siapapun yang berpartisipasi atas terjadinya acara peringatan Maulid di malam ini, baik yang berkorban dengan hartanya, dengan tenaganya, dengan pikirannya, insya Allah semuanya akan menjadi tabungan amal soleh di yaumul qiyamah. Amin. Ya Rabbal, kita keluar dari majlis ini insya Allah mendapatkan berkah baginda Nabi besar Muhammad, dan maulid malam ini diterima oleh Rasulullah SAW, sehingga kita keluar dari majlis ini yang tadinya tidak pernah sholat dijadikan ahli sholat, yang tadinya tidak pernah membaca Al-Quran dijadikan ahli membaca Al-Quran, yang tadinya durhaka kepada kedua orang tua dijadikan anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Dzunubuna maghfur, dzunubuna maghfur, dzunubuna maghfur, hajatuna maqbul, hajatuna maqbul, hajatuna maqbul. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.